Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutis Wulandari, SPD MSI dengan nomor NIDN 1006019402. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Muhammadiyah Maroko. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester. Pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan kode mata kuliah 22 PJK 208 dengan rumpun mata kuliah Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi pada semester 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menguasai konsepsi alam pikir manusia dan perkembangannya, dan pengembangan IPA, bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Makhluk hidup dalam ekosistem alami berupa ekologi, sumber daya alam dan lingkungan, dan dampak IPA teknologi terhadap kehidupan sosial manusia, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi, serta beberapa perkembangan teknologi dan isu lingkungan serta penerapan dalam kehidupan. Capaian pembelajaran. Terdapat beberapa capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menerapkan secara mendalam konsep dan teori dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, memiliki wawasan yang luas tentang teori mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Mahasiswa memiliki kepribadian dan kemampuan yang kognitif dan efektif dalam pembelajaran berupa teori Ilmu Alamiah Dasar. Mahasiswa mampu memahami ekologi dan peranan manusia dalam ekosistem, memiliki dan memahami wawasan tentang isu lingkungan, mampu memahami sumber daya alam dan lingkungan, mampu memahami dan memiliki wawasan tentang beberapa perkembangan teknologi penting berupa pemikiran, penerapan logis secara kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Materi pembelajaran. Yang pertama, konsep IAD dalam kehidupan. Yang kedua, ruang lingkup IPA. Yang ketiga, kehidupan di bumi atau asal mula kehidupan di bumi. Yang keempat, perkembangan ilmu semesta alam. Yang kelima, bumi alam semesta. Yang keenam, ekologi dan peranan manusia dalam ekosistem atau pengantar ekologi. Yang keenam, sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan alam dan teknologi dengan kehidupan manusia. Yang kedelapan, perkembangan teknologi atau bioteknologi. Yang kesembilan, isu lingkungan. Dengan media pembelajaran berupa modul dan diktat yang akan di-share oleh dosen. Dengan bahan ajar PowerPoint berupa materi pembelajaran yang akan di-share sehari sebelum dilaksanakan pembelajaran. Dengan bentuk tugas kuliah dari pertemuan kedua sampai pertemuan 13 yang dijelaskan di rencana pembelajaran. Ada yang tugas dalam bentuk kelompok dan juga ada tugas dalam bentuk individu. Evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa proses, yaitu proses perkuliahan berupa kehadiran 10%, keaktifan dalam diskusi 15%, ketepatan menjawab pertanyaan 10%, mengerjakan dan mengumpulkan tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Dengan rank nilai A 80-100, B 70-79, C 60-69, D 50-59, dan E 0-49. Nilai D dan E akan digagalkan pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar.
Selanjutnya adalah video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap hari ini kuliah? Siap. Oke, sebelumnya kemarin kita membahas materi tentang apa isu lingkungan? Ya, permasalahan yang ada di lingkungan. Contohnya perubahan iklim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang, nah ini gambar apa ini? Bukan, ini lingkungan. Terus hari ini kita akan membahas tentang ekologi. Apa ekologi? Ekologi adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal baliknya gimana? Antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan makhluk hidup dengan lingkungan ini diiringi dengan ekologi, ekosistem, dan lingkungan. Nah, ini adalah ruang lingkupnya dari ekologi. Ada biotik dan abiotik. Apa biotik? Biotik adalah matahari, air, kalau biotik, nah seluruh makhluk hidup. Jadi ini namanya ekosistem. Ekosistem ada biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem ini di ruang lingkupi oleh lingkungan. Lingkungan ada teknologi dan aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia ini contohnya orang sedang memanggang roti. Manggang roti ini kan alat panggangnya namanya teknologi. Siapa yang membuat? Si manusia. Inilah terjadi aktivitas antara teknologi dan manusia. Ini terjadi di lingkungan manusia, makhluk hidup. Lanjutnya, ini adalah konsep dari si ekologi dan ekosistem. Ada komponen ekosistem, ada hubungan antar ekosistem, aliran energi dan siklus serta tipe ekosistem. Semua hal yang terjadi di ekosistem ini membutuhkan energi manusia. Contohnya apa? Makanan, kemudian yang kalian konsumsi, kalian mendapatkan energi. Energi itu berasal dari mana? Ekosistem. Jadi hubungan antar ekosistem dan manusia. Ada pertanyaan? Ya, Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ananta. Izin bertanya, Bu, apa hubungan ekosistem sama manusia? Oh ini gimana? Oke, terima kasih Sonia. Jadi Sonia bertanya, apa hubungan ekosistem dan manusia? Apa tadi ekosistem? Lingkungan. Manusia berarti makhluk hidup. Jadi apa hubungannya? Jadi hubungannya adalah contoh manusia tadi kan makhluk hidup. Ekosistem adalah contohnya energi tadi. Berarti energi dari sumber makanan. Contohnya energi sumber makanan berasal dari ekosistem air laut. Apa contohnya air laut? Yang di laut ada ikan, ada terumbu karang. Nah itu kan kalian konsumsi. Jadi apa hubungannya? Timbal balik antara yang ada di laut kemudian kalian konsumsi dan dimakan, kemudian terjadilah sumber energi. Gitu Sonia. Jadi hubungan manusia dengan ekosistem adalah hubungan timbal balik untuk mendapatkan energi. Paham Sonia? Oke, lanjutnya komponen dari ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Biotik ini ada makhluk hidup, ada produsen, ada konsumen, dan pengurai. Siapa produsennya? Makhluk hidup tadi. Kemudian konsumennya ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Terus herbivora itu apa? Itu pemakan tumbuhan, daging, kemudian pemakan segala. Dari hal yang terjadi di sini tadi antara produsen sama konsumen itu terjadinya pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai makanan
Contohnya cacing, ada bakteri. Kalian mengkonsumsi makanan pedas, kemudian kalian diare. Terjadi apa? Pengurainya adalah bakteri. Dan ini komponennya biotik, berarti artinya makhluk hidup. Kemudian abiotik. Abiotik ada cahaya matahari, ya, dan tanah. Kalau apabila biotik dan abiotik tidak ada salah satunya, tidak ada terjadi kehidupan, gitu. Paham? Oke, selanjutnya ada hubungan antar ekosistem. Ada yang tahu nggak apa perbedaan rantai makanan sama jaring makanan? Apa? Ya Tegar. Baik, izin menjawab, Bu. Oke. Perbedaan antara rantai makanan dan jaringan makanan adalah kalau rantai makanan itu organisme memakan atau saling makan. Oke. Sedangkan jaringan makanan yaitu jalur energi atau menghubungkan banyak rantai makanan. Oke, ya benar. Beri aplaus kepada Tegar. Jadi rantai makanan adalah yang untuk menghasilkan energi tadi. Salah satunya tadi dia menghasilkan energi. Berarti yang ada di laut tadi dia dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini adalah hubungan timbal balik. Terus jaring makanan. Jadi jaring makanan contohnya itu ada kupu-kupu kupu-kupu. Kupu-kupu dia makan apa? Makan sari bunga. Kemudian sari bunga ketika dia mati akan jadi pengurai tadi. Gitu. Itu contohnya. Kalau nggak gitu contohnya lagi kalian tahu jangkrik tuh. Jangkrik dimakan sama siapa? Nah, dimakan sama burung. Burung selain jangkrik itu dimakan oleh siapa selain burung? Ada tikus. Nah, itu namanya jaring makanan. Tapi kalau rantai makanan contoh tikus dimakan oleh ular. Jadi benar jawabannya si Tegar. Nah, ini hubungan antar ekosistemnya gimana? Ada nutrisi. Kemudian nutrisinya ada saprofit, ini adalah jamur. Kemudian herbivor, karnivor, dan omnivor. Jadi ini hubungan nutrisinya makhluk hidup. Jadi antara makhluk hidup mempunyai energi. Kemudian gimana makanannya? Contoh kalau kalian tidak makan satu hari, apa yang terjadi? Kalian akan lemas kan? Itu yang terjadi. Ya kan? Nah ini tadi yang dijelaskan oleh Tegar. Rantai makanan. Ini kan ada apa, burung elang memakan si ular. Ular makan tikus. Tapi kalau di sini apa yang terjadi? Jangkrik dimakan atau serangga dimakan oleh burung. Dan jangkrik juga dimakan oleh laba-laba. Ini namanya. Inilah perbedaannya. Jadi bukan hanya satu individu aja yang makan, tapi kalau rantai makanan untuk bertahan hidup, jadi sebagai sumber energi. Paham semuanya? Nah, ini ada tugas, nanti dijelaskan, kalian bikin makalah, tugas di rumah, dibikin satu kelompok yang kemarin sudah dibagikan. Tapi sebelum mengerjakan ini nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Bertanya? Ada pertanyaan? Apa? Yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin dari contoh ini, Bu, apa pengertian dari global warming? Apa global warming? Jadi pemanasan global. Pemanasan global. Nah, pemanasan global ini contohnya ya, kegiatan makalah ini nanti dikerjakan setiap kelompok yang sudah dibagi. Contoh pemanasan global. Gambaran umumnya gimana? Ada faktor biotik dan abiotik tadi. Ada benda mati dan benda hidup tadi. Mekanismenya apa? Pemanasan global. Berarti artinya apa? Perubahan iklim yang terjadi. Terus faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya apa? Suhunya meningkat. Kemudian contoh kutub utara mencair gitu. Nah, itu nanti digambar, dijelaskan. Nah, setelah itu dampak negatifnya terhadap lingkungan gimana? Dampak negatifnya gimana terhadap lingkungan?
Apa? Panas. Kan kalian menghirup udara nanti jadi tidak segar. Yang awalnya ketika baik-baik saja, kemudian terjadi pemanasan global, udaranya mencekam di tubuh kita, jadi panas. Nah, itu dampak yang dijelaskan. Terus penanggulangannya gimana? Solusi yang kalian berikan gimana? Apa solusi yang kalian berikan? Ya, penanaman hijau, reboisasi. Habis itu apa? Selain penanaman hijau, reboisasi, pemanfaatan yang ada di alam dengan baik, jangan terlalu serakah untuk manfaatkan. Contohnya apa? Dompeng. Tahu nggak dompeng? Apa yang terjadi dompeng? Nah, mencemarkan sungai. Apa contohnya memperkenalkan sungai? Sungai kotor. Kemudian ketika biasanya orang-orang zaman dulu dia mencuci makanan, mencuci pakaian itu di sungai. Apa yang terjadi sekarang? Kan nggak bisa. Berarti kan terkendala kan? Sama halnya gitu. Terus paham lagi nggak? Ada lagi pertanyaan? Ini contohnya bencana banjir. Apa? Bencana banjir yang dijelaskan dari dampaknya dari banjir. Apa dampaknya banjir? Menghambat. Contohnya ini tadi semalam terjadinya pemadaman listrik. Berarti kan di daerah sana ada terjadinya hujan lebat. Nah, itu dampaknya. Terus habis itu apa lagi? Apa lagi? Bencana banjir. Jadinya apa? Selain banjir, gempa bumi. Apa yang terjadi di gempa bumi? Dari isi lingkungan kemarin, gempa bumi. Apa yang terjadi? Nah, tanah longsor. Selain itu, ya bangunan roboh. Nah, selain itu, kalau gunung meletus, apa yang terjadi di gunung meletus? Ya, abu vulkanik. Apa yang terjadi? Kayak contohnya di Bukit Tinggi. Apa abu vulkanik yang terjadi? Udaranya menjadi sesak nafas. Kemudian orang yang sekolah disuruh menggunakan masker. Nah, itu kan dampak. Jadi ada kaitannya sama materi kemarin tentang apa? Gunung meletus, isu lingkungan. Apa tadi isu lingkungan? Ada yang tahu nggak? Nah, permasalahan yang ada di dalam lingkungan. Jadi ada isu lokal, ada isu global gitu. Kaitannya dengan ekologi tadi apa? Saling berhubungan. Jadi ketika kita menjaga alam dengan baik, bencana pun tidak akan terjadi gitu. Ngerti semuanya? Paham? Ada pertanyaan lain nggak? Kalian pernah dengar nggak lumpur lapindo? Apa yang terjadi dari lumpur lapindo itu? Bencana alam. Awalnya pemukiman itu banyak kecamatan, kemudian terjadi lumpur lapindo, kemudian di-cut kan, hilang semuanya. Itu karena apa? Manusia terlalu serakah. Dia mengambil minyak bumi terlalu banyak, makanya dia meletus, timbullah lumpur lapindo. Kan itu sebagai dampak negatif untuk kehidupan ekosistem. Jadi ekosistem adalah lingkungan. Jadi kalian harus menjaga. Terus ada lagi apa contohnya? Selain yang di atas ini ada nggak bencana yang terjadi? Bencana apa? Bencana alam apa? Kalau yang di Padang tuh, tanah longsor, termasuk ya dari yang bukit besar tuh kemudian turun ke jalan semuanya menimbulkan banyak korban di jalan raya. Itu termasuk isu lingkungan nggak? Apa kaitannya sama ekologi? Apa kaitannya tadi? Yang ditanyakan sama Sonia tadi, hubungan ekosistem sama makhluk hidup apa? Hubungan timbal balik. Dia mengkonsumsi makanannya. Terus kalau yang tanah longsor gimana? Pengambilan hutan berlebihan. Dan kemudian
karena hutan diambil, kemudian kan terjadi longsor. Gitu. Paham? Nah, setelah itu ada juga yang namanya ledakan nuklir. Jadi ledakan nuklir itu terjadi di suatu negara, di Jepang. Nah, kemudian dari ledakan nuklir itu berdampak. Makanya ada di kota Jepang itu, di negara Jepang dinamakan negara mati karena adanya ledakan nuklir. Terus habis itu ini nanti kalian kerjakan di rumah. Kita lanjutkan. Nih, ini dari yang interaksi individu dan spesies tadi. Ini ada pengaruh spesies 1, spesies 2 dan kompetisinya. Ketika sama-sama mereka terjadi, ini apa antara 0 sama 0 ini? Apa 0 sama 0? Artinya? Nah, tidak ada pengaruh, netral artinya. Terus kalau ini? Nah, satu berpengaruh, satu tidak. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya itu adalah benalu. Nah, benalu kan contohnya. Benalu ketika dia tumbuh di suatu pohon, otomatis dia akan, nah, salah satu mati. Itu. Terus sekarang positif dan 0. Apa artinya? Dia menghasilkan nih, yang satu merugikan. Apa contohnya? Komensalisme. Apa contohnya? Jadi satu menghasilkan, satu tidak. Kayak contohnya apa, Tegar? Contohnya yang ada di laut. Kalian tahu ikan hiu? Kan itu ikan besar sama ikan kecil. Nah, yang dimakan apa? Nah, kan kecil. Berarti tidak ada. Tidak apa? Nah, kok tidak ada tempat? Tidak ada yang hubungannya yang mempengaruhi. Nah, sekarang sama-sama mempengaruhi. Apa contohnya? Burung gagak dan nah, apa? Nah, apa kalau untuk kerbau? Dia dimakan kutu-kutunya. Terus kalau burung gagak menghasilkan rasa kenyangnya kan, energi tadi. Terus sekarang predasi, parasitisme. Jadi dia positif, ada negatifnya juga. Apa contohnya? Ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya nih apa? Untuk manusia. Apa? Nah, contohnya adalah yang tadi. Sama halnya dengan yang benalu tadi. Benalu dia kalau ada di pohon mangga, itu dia tetap hidup. Tapi ketika dia ada di pohon jengkol, dia jengkolnya akan mati. Pernah nggak kalian ngamatin gitu? Nah, itu namanya predasi. Jadi dia sama-sama hidup. Hidupnya ketika akhirnya kalau dia di pohon mangga, akhirnya benalu itu yang mati. Jadi dia tidak sama-sama merugikan dan sama menguntungkan. Paham? Ada pertanyaan lain? Lanjut. Nih ada namanya siklus air. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada awan, ada di laut. Kemudian apa yang terjadi? Nah, penguapan. Kemudian terjadilah curah hujan gitu. Apa yang terjadi di curah hujan itu? Berarti ini adalah namanya siklus air. Jadi awalnya adalah air, kemudian terjadi panas, dia menguap, bentuknya awan. Ketika awan itu terjadi panas lagi, dia turun hujan lagi. Makanya kalian pernah lihat cuaca ketika panas tiba-tiba berawan hitam terus hujan. Nah, inilah namanya siklus air. Nah, ini di siklus air ada 4 tahapan. Ada evaporasi, transpirasi, dan kondensasi. Nah, presitasi. Nah, semua ini yang terjadi di siklus air hujan mengandung gas. Ada asam basa dan asam basa. Ketika kalian kehujanan, apa yang terjadi?
basah semua. Selain basah, nanti ketika kalian nggak mandi apa yang terjadi? Nah, sakit, demam. Nah itu karena air hujan itu adalah menimbulkan banyak penyakit. Tapi ketika kalian sudah kena hujan, kalian mandi, kalian fresh lagi. Karena apa? Air kotor yang turun di tempat kalian itu nanti akan jatuh kemudian menimbulkan penyakit karena mikroorganisme. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Jadi masih ingat kan ini yang tugas ini tolong dikerjakan. Kemudian kita bahas di pertemuan ke depan ada 9 bahasan. Nah, kemudian kalian bahas ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian hari ini, pertemuan hari ini, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.